Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emispo GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya luar biasa, bukan? Dan itu yang selalu menjadi doa saya dan harapan saya buat Sobat GP dimanapun saat ini berada. Amin. Baik, hari ini saya ada informasi ataupun berita di seputar MotoGP dan langsung saja. Nah, rumor dan sorotan tentang tim pabrikan Honda di MotoGP ini sampai sekarang masih jadi teka-teki yang belum terpecahkan. Pasalnya adalah, bagaimana tidak? Beberapa waktu lalu rumor terjadi dengan Marc Marquez yang akan hengkang dari Honda. Pasalnya demikian, Honda tidak segera memberikan motor yang kompetitif buat Marc Marquez. Dan itu terjadi sampai sesi tes pramusim di Sepang, Malaysia beberapa waktu yang lalu, sehingga Marc Marquez dikabarkan sangat kecewa dan akan meninggalkan Honda. Nah, kita dengar ya beberapa waktu yang lalu setelah tes pramusim di Sepang, hasil daripada tes tersebut Marquez itu merasa kecewa karena motornya itu belum bisa bersaing dengan motor Ducati dan Aprilia yang saat ini kedua pabrikan ini sedang naik daun. Artinya motornya memang luar biasa begitu, insinyurnya bekerja dengan luar biasa dan hasilnya betul-betul luar biasa begitu. Nah, kita tahu Marc Marquez ini kontraknya di Honda itu masih ada 2 musim lagi, yaitu musim 2023 dan musim 2024. Nah, kemarin itu memang ada seperti statement bahwa Marc Marquez itu akan meninggalkan Honda karena melihat hasil dari motor yang diberikan atau RC213V yang diberikan dari Honda kepada Marquez ini hasilnya masih kurang memuaskan seperti itu, dan memang ada rumor bahwa Marquez akan hengkang seperti itu. Tetapi mungkin statement yang pernah dikatakan Marquez atau diisyaratkan Marquez itu supaya Honda itu segera berbenah, segera memberikan membuat atau meracik motor dengan top speed yang bagus sehingga bisa membawa Marquez itu menjadi juara lagi. Karena kenapa? Sekarang ini kita melihat kondisi fisik Marc Marquez itu sudah mulai bagus seperti itu. Dan mungkin ya statement yang diberikan Marquez waktu itu mungkin hanya emosi sesaat, tetapi Marquez itu sebetulnya orangnya adalah orang yang tipe setia seperti itu. Bukan berarti dia tidak berani untuk hengkang. Bahkan sebenarnya dia bilang dia bisa aja ke KTM, bahkan KTM beberapa waktu yang lalu juga pernah ngutik-ngutik dia untuk dia bisa kembali ke KTM, karena dulu sebelum dia masuk di kelas Praraja atau kelas Premier MotoGP, dia di awal dimulai debutnya dia itu ada di KTM, ya KTM Ajo seperti itu. Jadi setelah dia masuk di kelas Premier MotoGP atau kelas Praraja itu, dia baru direkrut oleh Honda. Jadi dia itu langsung masuk tim pabrikan, tidak masuk satelit dulu tapi langsung masuk pabrikan Honda atau HRC seperti itu, dengan sponsor utamanya itu Repsol, sehingga banyak orang yang mengenal namanya adalah Repsol Honda seperti itu. Dan jadi kita tunggu apakah Marquez ini ada mungkin benar-benar mau hengkang dari Honda setelah musim 2024 nanti, atau selesai musim 2023, atau mungkin ada di kontraknya itu ada klausul bahwa Marquez itu bisa cabut, atau bagaimana kita nggak tahu. Dan kita lihat aja nanti hasilnya. Yang kita tahu di musim 2023 ini memang betul-betul panas kayaknya ya, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana hasilnya sehingga itu bisa menjadi tolok ukur Marquez bisa cabut atau masih tetap stay di Honda seperti itu. Nah, sekarang ini ternyata rumor ini yang pertama adalah rumornya Marquez seperti itu yang masih sampai saat ini itu masih jadi tanda tanya, itu ternyata ditambah lagi. Sekarang ditambah dengan rumor akan cabutnya Repsol dari Honda. Kita tahu bahwa Repsol adalah sponsor utama dari HRC atau Honda Racing Corporation di MotoGP. Nah, dan lagi-lagi yang jadi masalah utama adalah niat Marc Marquez ataupun Repsol Honda untuk cabut dari Honda adalah pada motor Honda itu sendiri, yaitu RC213V. Sebagai kuda besi tunggangan rider Honda, terutama Marc Marquez tentunya, seperti itu. Jadi ini yang menjadi masalah utamanya kenapa Marquez, bahkan Repsol Honda pun ternyata juga punya rencana untuk hengkang dari Honda, karena Honda tidak memberikan atau menyajikan
motor yang yaitu motor RC213V di MotoGP ini dengan motor yang bagus. Nah, Honda sampai saat ini tuh dianggap belum mampu bersaing dengan pabrikan Eropa yaitu Ducati dan Aprilia tentunya yang saat ini sangat luar biasa. Padahal Honda itu adalah pabrikan Jepang yang pernah merajai di MotoGP dalam beberapa tahun yang lalu ya, kita tahu. Nah, ini yang menjadi menjadi pemikiran, menjadi analisa dari seorang analis di MotoGP yaitu Richard Jove. Dia mengatakan di salah satu media yaitu DAZN yang kita tahu ya, di sana ada Jorge Lorenzo juga mengatakan seperti itu. Bila kondisi dari RC213V masih begini-begini terus, itu bisa menghilangkan kepercayaan Repsol atas Honda yang sudah bertahun-tahun jadi mitra veterannya, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Richard Jove, seperti itu. Nah, dia juga mengatakan jika sampai riders Honda, Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, yang mana kita tahu ya, ketiga rider ini adalah rider-rider yang luar biasa. Terlepas dari Takaki Nakagami yang juga ada di tim Honda, kalau sampai mereka ini tidak berhasil meraih podium di musim 2023, maka yang patut disalahkan itu adalah Honda yang tidak bisa meracik motor RC213V dengan ciamik dan kompetitif. Saya rasa benar nih. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu juga dikatakan oleh mantan manajer daripada Suzuki X-Star ya, juga mengatakan seperti itu. Livio Suppo itu juga mengatakan sampai ketiga rider yang bagus ini di Honda tidak bisa podium, tidak bisa mendapatkan kemenangan, itu yang harus disalahkan adalah Honda, seperti itu. Namun Richard Jove juga Livio Suppo yang mengatakan seperti itu. Dan sekarang ini Richard Jove mengatakan juga memuji Honda yang sudah merekrut Joan Mir. Kenapa? Joan Mir adalah yang notabene adalah juara dunia MotoGP 2020. Itu untuk apa? Untuk mengimbangi Marc Marquez yang beberapa musim ini kurang kompetitif karena cedera ya, kita tahu. Marquez memang dari musim 2020 sampai 2022 ya, dia bergelut dengan cederanya yang pada musim 2020 itu hampir ya full 1 tahun tidak bisa mengikuti race. Dia comeback di pertengahan musim 2021, dia mendapatkan podium 3 kali dan kembali lagi di awal musim 2022, tetapi dengan cedera lagi, dengan crashnya dia atau kecelakaan dia di Mandalika dengan mendapatkan diplopia dan cedera lagi, dan akhirnya comeback lagi di musim 2022 pada race di Aragon, dan itu pun terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan juga. Dia terjadi crash dengan Fabio Quartararo juga dengan Takaki Nakagami, akhirnya juga DNF tidak bisa melanjutkan race-nya, dan dia kembali lagi sampai akhirnya di Phillip Island dia mendapatkan podium yang kedua, dan sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan seri di musim 2022. Dan ini di musim 2023 ini digadang-gadang Marquez ini bisa kembali comeback. Kenapa? Karena dilihat dari sisi fisiknya Marquez itu bisa bisa kompetitif lagi. Fisiknya udah mulai 100%, meskipun 100% yang dimaksud adalah bukan 100% seperti tangan yang tidak pernah cedera atau orang yang tidak pernah cedera, seperti itu. Nah, harapannya daripada Jove atau daripada Richard Jove saat ini itu adalah jika Marc Marquez nanti menang dan Mir berada di top 5 besar, itu sudah lebih dari cukup. Ini harapan daripada Richard Jove. Dan dia mengatakan juga semoga baik itu Repsol maupun Honda akan terus berusaha melakukan hal terbaik supaya tidak mengecewakan para penggemarnya. Tentunya semua harapannya seperti itu ya, apalagi penggemarnya daripada Repsol, Honda, dan juga ridernya yang ada di sana, terutama Marc Marquez, begitu. Dan Honda, Repsol, serta Marc Marquez bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik, itu harapannya dia, dan memberikan pertunjukan yang baik pula untuk penggemar MotoGP tentunya. Nah, kita semua berharap seperti itu setelah pensiunnya Valentino Rossi, dan itu sering menepinya Marc Marquez. Memang banyak sekali penonton yang mulai mundur ya dari MotoGP, artinya banyak yang tidak berminat. Nah, semoga di musim 2023 dengan format barunya, dengan adanya
sprint race juga, supaya ini juga membuat para penonton semakin greget lagi dan mulai kembali lagi menonton MotoGP. Itu yang menjadi harapan kita semuanya, dan biarlah nanti di musim 2023 yang akan diawali race yang pertama pada akhir bulan Maret ini, sekarang udah mulai masuk bulan Maret ya, nanti di tanggal 24 sampai 26 Maret 2023 akan mulai race yang pertama. Oke, informasi itu yang bisa saya sampaikan kepada Sobat GP dimanapun saat ini berada. Semoga ini berguna buat kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. See you. Bye-bye.